guys, welcome to Day of Peace. Hey guys, perkenalkan, nama aku Dea Priskita Dinisha. Aku salah satu mahasiswa pariwisata di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Dan konsentrasi aku travel. Jadi selamat datang di channel aku. Di channel ini kita bakal bahas banyak banget tentang hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata, khususnya konsentrasi travel. Jadi hari ini aku bakal menjelaskan sama kalian tentang apa itu tour leader. Dan tour leader itu kalau misalnya di lapangan itu kerjanya apa sih? Check it out. So, yang pertama adalah sebelum kita mulai semuanya, kita harus tahu apa sih itu tour leader. Jadi kalau misalnya di travel itu ada banyak banget hal-hal yang harus kita ketahui, apalagi pekerjaan per bidang orang di sebuah biro perjalanan. Nah, jadi dalam sebuah biro perjalanan itu ada yang namanya tour leader, guys. Jadi tour leader itu adalah, menurut surat keputusan Menteri Perhubungan, tour leader adalah pegawai biro perjalanan yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk mengurus dan memimpin perjalanan rombongan wisatawan. Jadi tour leader ini adalah pemimpin dari sebuah tour agent atau biro perjalanan. Jadi dia tuh orang yang terkadang juga merancang sebuah perjalanan atau menentukan itinerary dalam sebuah perjalanan, dan dia juga memimpin sebuah perjalanan. Itu yang dinamakan dengan tour leader. Dan setiap biro perjalanan pasti memiliki namanya tour leader. Sebagaimana yang kita tahu, karena setiap biro perjalanan itu pasti udah ada tour leader, jadi tour leader itu punya pekerjaan di banyak hal. Aku bakal ngejelasin apa aja kegiatan tour leader saat di lapangan, saat kita misalnya berpergian untuk traveling. Jadi tour leader itu sebagai penanggung jawab lapangan, yang pertama, bila menggunakan bus. Bila menggunakan bus, tour leader wajib mempersiapkan bus yang akan dipakai rombongan yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi saat kita traveling itu kan pasti kita punya kendaraan, ya kan, dan kita bakal naik bus rame-rame sama rombongan wisatawan kita yang lainnya. Jadi saat mencari transportasi itu tanggung jawabnya seorang tour leader. So jadi yang kedua, melakukan pengecekan ulang, guys, untuk segala persiapan keberangkatan rombongan, termasuk transportasi, kelengkapan, perbekalan selama dalam perjalanan, kesiapan tour itinerary untuk dibagikan sebelum berangkat, akomodasi menginap, dan restoran di mana rombongan akan makan siang atau makan malam. Itu semua diatur dengan tour leader dan tim. Tapi yang mempunyai peran besar itu ya tour leadernya. Baru yang ketiga, tugas tour leader itu adalah memberi instruksi, pengarahan dan petunjuk kepada tour guide, sopir, dan kenek mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas masing-masing selama dalam perjalanan. Jadi tour leader ini bahasa mudahnya itu kayak ketua kelas itu. Jadi dia yang ngatur semua hal yang berkaitan dengan penertiban. Jadi kalau misalnya kita lagi berpergian tuh wajib banget untuk tertib, apalagi kalau itu di tempat orang. Jadi itu tugasnya tour leader dalam mengatur itu semua. Selanjutnya, tour leader itu adalah tempat untuk mengambil keputusan. Jadi si tour leader ini adalah pengambil inisiatif dan memutuskan bila terjadi hal-hal yang dapat mengganggu lancarnya perjalanan rombongan wisatawan yang ia pimpin. Contohnya, kalau seandainya dalam suatu grup perjalanan ada nih orang yang sakit. Nah, jadi itu tuh dia tuh yang kayak ngambil keputusan apa yang harus dilakukan oleh si agennya. Apakah orang ini harus di-drop rumah sakit dan keluarganya ada di rumah sakit, sedangkan perjalanan akan tetap dilanjutkan dan dia ada di rumah sakit, something like that. Jadi yang untuk berikutnya lagi, tour leader ini penting banget nih, bertanggung jawab terhadap semua pelaksanaan perjalanan wisata yang dipercayakan kepadanya. Karena dia adalah seorang pemimpin, jadi penting banget buat dia untuk tanggung jawab untuk segala kegiatan yang dia rancang oleh timnya. Walaupun itu kesalahan dari tim, akan tetapi itu juga tanggung jawab tour leader dalam menegur timnya dan
memberikan solusi untuk perjalanan wisatanya. Selanjutnya, yang seharusnya ada di dalam tour leader, karena dia adalah seorang pemimpin, dia juga harus mau menerima masukan, usulan dari anggota rombongan wisatawan yang dibawa, menganalisnya, dan dijadikan usulan untuk perjalanan wisata rombongan berikutnya. Jadi setelah kita traveling, pasti ada banyak banget hal yang kita lalui dan kita alami kan. Jadi apalagi kalau misalnya agen perjalanan itu atau biro perjalanannya itu tidak memberikan kepuasan kepada kita, sedangkan kita sudah membayar. Nah, jadi buat teman-teman yang kalau misalnya ngalami sesuatu yang seperti itu, kayak traveling tapi you not get something what you want, dan kalian nggak dapetin apapun yang kalian mau, dan kalian juga nggak nyaman di perjalanan, atau transportasinya nggak bagus, AC-nya terlalu dingin, atau itinerary-nya yang biasa-biasa aja, nothing special. So kalian bisa kritik atau memberi saran di tour leadernya. Jadi kalian bisa bilang sama tour leadernya kalau misalnya kalian gini gitu, kalian kurang puas dengan pelayanan mereka. Jadi setelah si tour leader mendapatkan saran, dia wajib nih menganalisis setiap saran-saran yang masuk, nggak boleh dibuang gitu aja, dan jadi pengalaman yang baru buat dia untuk memperbaiki kedepannya dalam melayani seorang penumpang atau wisatawan. Selanjutnya itu tuh ada bila menggunakan maskapai penerbangan. Kan nggak selamanya kalau kita pergi tour tuh dari bus, kapal, atau yang lainnya, ada pasti ada juga menggunakan penerbangan ya kan, kayak menggunakan bandara. Nah, jadi saat kalau misalnya tour leader dalam itinerary perjalanannya itu melewati maskapai penerbangan, berarti kita harus ngumpul di bandara dulu. Jadi hal yang harus dilakukan sama tour leader ketika para wisatawan harus melewati maskapai penerbangan atau bandara, yang pertama adalah mengumpulkan semua anggota rombongan di terminal keberangkatan untuk melakukan check-in di kantor. Jadi biasanya dari pihak agen perjalanan atau biro perjalanan itu mereka tuh udah nentuin jam-jam tertentu untuk berkumpul bersama di terminal atau di bandara, guys. Terus yang kedua, mengumpulkan semua tiket anggota rombongan untuk diuruskan check-in dan barang-barang bawaan atau bagasi. Dan yang ketiga tuh ada mengumpulkan semua paspor untuk pengurusan airport tax dan membayarkannya. Jadi kalau misalnya kita pergi ke luar negeri menggunakan international airport, tour leader itu yang bakal ngumpulin paspor kita masing-masing dan dia yang akan mengurus semuanya. So yang keempat ada mengumpulkan semua paspor, visa, exit permit, health certificate untuk pengurusan pemeriksaan pihak imigrasi. Yang kelima ada menunggu boarding. Semua anggota rombongan diminta duduk di ruang tunggu sambil menunggu aba-aba keberangkatan atau pemberitahuan pesawat berangkat. Dan selanjutnya yang terakhir nih, ada turun dari pesawat. Biasanya anggota rombongan diminta berkumpul dekat kantor imigrasi sementara. Tour leader menunggu semua anggota turun dari pesawat seperti waktu berangkat. Setelah semua urusan selesai, diminta semua anggota berkumpul dekat pengambilan bagasi, menunggu barang-barang bawaan anggota rombongan keluar semua. Jadi setelah kita sampai di tempat tujuan kita, penting banget untuk kita berkumpul kembali satu rombongan menunggu instruksi dari tour leader, karena kita kan nggak tahu, sometimes kita nggak tahu kan tempat yang kita datang itu seperti apa, apalagi kita baru di sana. Jadi penting banget untuk selalu tetap berada di rombongan ketika dalam perjalanan ya teman-teman. So I think that's all guys, bye bye. Think I'm losing my mind, trying to stay inside the line.